Yang mati ko Bapak Ibu, awak tidak tahu diri awak masing-masing, apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Alun tahu kita oleh dako Bapak Ibu. Anta ko nanti awak meninggal Bapak Ibu, lidah ko dalam mengucapkan kata-kata yang mungkar, kata-kata yang keji dan fahisah. Anta Bapak Ibu kan mati nanti di meja perjudian. Alun tahu oleh. Atau awak mati Bapak Ibu sedang madu ayam. Ada Bapak Ibu mati sedang madu ayam, atau mati dalam keadaan berzina, atau Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafir. Jawek tanyonan limo tu Bapak Ibu, itu awak Bapak Ibu bagaikan dalam kubur samo jo pengantin malam pertama. Atau Bapak Ibu yang tahu tanya. Ba modenyo pengantin malam pertama Bapak Ibu, mode itulah dalam kubur. Lalu sebentar hari siang. Artinya sebentar dalam kubur kiamat tiba. Tapi Bapak Ibu bagi orang yang kena azab dalam kubur, sehari dalam kubur sama jo 3000 tahun di dunia. Bagi Bapak Ibu. Kita niyo nan cando marah pulih nak daro malam pertama atau nan cando nan kedua tadi. Ayo kita niyo Bapak Ibu. Pak Cian yang pertama. Ya Rabbana a'tarafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak je terdengar waalaikum. Waalaikummus. Diulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua Umum Pengurus Masjid Al-Hidayah beserta Sekretaris Umum dan jajaran pengurus,
Yang kita hormati Bapak Ketua RW dan RT, Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu ahli waris, ahli bait yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Sawal, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak Ibu segenap jamaah takziah menyampaikan rasa belasungkawa yang dalam, rasa duka yang dalam kepada ahli waris. Malam kini kita antakan hati nan rusuh mukonan sabak, pertanda kita ikut merasakan bareknya musibah yang ditimpakan kepada ahli waris dan ahli bait. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Bapak Ibu menjadi sitawa sedingin, obat penyejuk, penawar, penenang, penentram, mengurangi rasa duka, mengurangi rasa lara yang saat kini tidak terbendung di hati ahli waris dan ahli bait. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Kiai Yasin Al-Hadari, ada 3 rahasia kematian. Jadi mati ke Bapak Ibu, rupanya ada rahasia di balik kematian. Jadi malam kini Ustaz akan membuka rahasia, tapi bukan rahasia pribadi Bapak Ibu. Kalau rahasia pribadi Bapak Ibu tidak boleh dibuka. Walaupun ada yang curhat ke Ustaz, curhatan hati disampaikan, itu haram disampaikan di Ustaz ke yang lain. Tapi kalau rahasia ke Haji Yasin Al-Hadari ke Bapak Ibu, itu boleh disampaikan di Ustaz. Rahasia yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mati ke Bapak Ibu, awak indak tahu diri awak masing-masing, apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Alun tahu kita oleh dako Bapak Ibu, anta ko nanti awak meninggal Bapak Ibu, lidah ko dalam mengucapkan kata-kata yang mungkar, kata-kata yang keji dan fahisah. Lun tahu kita oleh Bapak Ibu, lun bisa kita menjamin lah. Sia kira-kira Bapak Ibu yang hadir, ambo pastikan besok Ustaz ketika ambo mati, dan ambo baca tu tidak lain tidak bukan kecuali la ilaha illallah. Siapa Bapak Ibu yang bisa menjamin? Laika jadi Ustaz banak ini kok Bapak Ibu lebih bisa menjamin lah. Ambo kalau mati itu urusan ringan tuh. Anda bisa boleh tuh Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu seorang lagi Bapak Ibu apakah nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Anta Bapak Ibu mati nanti di meja perjudian, belum tahu lah. Atau mati Bapak Ibu sedang madu ayam. Ada Bapak Ibu mati sedang madu ayam, atau mati dalam keadaan berzina, atau Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan kafirun. Kalau ada Bapak Ibu yang menganggap sholat kau tidak wajib, itu kan berbeda Bapak Ibu. Ada orang tak sholat dek karena maleh, ada orang tak sholat dek karena aluna mati kalai. Ada orang yang tak sholatnya mengingkari wajibnya sholat. Kalau nyo tak sholat Bapak Ibu, nyo punya ilmu tapi nyo tak sholat tu namanya fasik. Fasik nama Bapak Ibu.
Nyoleh tahu solat kau ya wajib, tapi nyoleh nama solat lah tu fasik namanya. Kalau ada orang yang tak solat tapi mengatakan solat tu solat bana, tak wajib ke solat tu tu, tak kah solat tu bana memang bahasa ruku besok tu doh. Kalau lah menganggap mereka itu bapak ibu tu kafir. Kalau nyu mati bapak ibu dalam keadaan mereka itu berarti su'ul khotimah. Yang paling rancak bapak ibu seperti kaji kita disampaikan di samping rumah orang ida, ada situ meninggal, orang menyewa rumah, suami dari omah, kajian di situ batang bapak ibu, kalau bisa kita mati ko tabantang lapik dulu, baru awak lalok. Jangan lalok dulu baru lapik tabantang. Patang nama dengarkan seketik apa itu ah? Iya, Seketik ah. Kau jangan kecil orang ustaz kaji itu saya ulang-ulang kan. Ada pendengarnya petang sama orang yang pede. Akhirnya pendengarnya banyak. Jadi mati kan rancak apa ibu? Tabantang lapik dulu baru awak lalok. Jangan lalok dulu baru lapik tabantang. Kira-kira pahamnya apa ibu? Jangan mati awak dulu bapak ibu sebelum ada persiapan. Nasihat Nabi Muhammad ke Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perbaiki sampanmu, sesungguhnya lautan luas dan dalam yang akan diseberangi. Jadi kalau yuka mati kau bapak ibu, siapkan diri dulu bapak ibu, siapkan diri, siapkan amal, siapkan bekal yang akan dibawa pulang. Kalau lun siap bapak ibu jangan mati lo. Jadi kalau lun solat salam wakil bapak ibu tunggu mati lo. Tapi kan tak isah apa model itu. Kalau bisa model itu, Pak Ibu minta tunggu sudah lama. Jadi rahasia yang pertama, Pak Ibu, kita tidak tahu kematian kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nan pinta awak Bapak Ibu kok boleh kandak balaku pinta awak, Allahumma khtim lana umurana wa ajalana wa a'malana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah, akhirilah aja kami, umur kami, amal kami dengan husnul khotimah. Di karajawa, umurwa, ajawa kau dapat nanti berakhir dengan husnul khotimah. Sedang mati itu, nya sudah sholat asar tadi, atau nya sudah baca Al-Quran, atau nya sedang tahajud. Kita cari apa ibu, kalau Pak Sawal mode orang lalok biasa saja. Mudah-mudahan itu tanda-tanda husnul khotimah bagi beliau. Dan kemudian banyak kita yang mensolatkan. Itu yang pertama, rasio yang pertama. Rasio yang kedua Bapak Ibu, kita tidak bisa memastikan di mana kita Bapak Ibu akan berkubur. Walaupun Bapak Ibu memang masing-masing ada pandang perkuburan awak, tapi tidak bisa pastian situ akan kubur Bapak Ibu. Tidak bisa pastian tak. Atau laba manat bana, tapi nanti mau tahu kita peraun ke Jerman. Ke Jerman raun ke meninggal situ. Kalau kamu mau main kemari, zaman corona lo pai ke situ bisa pulang kemari tidak salah. Di situ saya kuburan. Padahal laba manat bana ko tolong kuburan ambo wisu yo di dadok tunggu hitam. Tak bisa Bapak Ibu. Jadi lun tahu Pak di mana kuburan kita nanti Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, rasio yang ketiga Bapak Ibu, awak lun tahu lai apakah nanti di dalam kubur awak selamat dari azab kubur atau akan mendapatkan azab dalam kubur. Lun tahu kita lai Bapak Ibu. Atau makanya Bapak Ibu ketika jenazah ko lah dimakamkan, kuburannya lah di dado tumuan nama tu Bapak Ibu lah di lambung kate di berasian dia ada adat wa risiko lah di seraan pulau bungo lah di serang bro iya mawa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa Bapak Ibu ada iya talqinnya Bapak Ibu di curahan 7 kali mulai dari kepala sampai ke kaki 7 kali Bapak Ibu, setelah itu baru dibaca talqin. Talqin ko Bapak Ibu di kecian kama itu, wahai mayit yang dalam kubur, wa iza sa'alaka mungkarun wa nakirun, ketika nanti mungkar nakir bertanya, tanyonyo man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, sia nabimu,
Wa ma imamuka, siapa imammu? Wa ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Dikecian kenya fa'aujibhu, jawablah pertanyaan tu wahai mayat yang dalam kubur. Jawab jawab, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabiyyi, Al-Qur'anu imami, Ka'batullah kiblati, Al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Dikecek mayat ko, Bapak Ibu, nak menjawabkan amalnya. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran imamku, Ka'batullah kiblatku, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan saudaraku. Kalau lancar jawab tanyonan limo tu Bapak Ibu, itu awak Bapak Ibu bagaikan dalam kubur samo jo pengantin malam pertama. Itu Bapak Ibu yang tahu tanya. Ba'a modenya pengantin malam pertama Bapak Ibu, mode itulah dalam kubur. Lalu sebentar hari siang, artinya sebentar dalam kubur kiamat tiba. Tapi Bapak Ibu bagi orang yang kena azab dalam kubur, sehari dalam kubur sama jo 3000 tahun di dunia. Baik Bapak Ibu. Kita niyo nan cando marah pulai nak daro malam pertama atau nan cando nan kedua tadi. Ayang kita niyo Bapak Ibu. Pak Cian yang pertama. Tentu pilihan awak pasti yang pertama. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau yang ingin nanti go tadi, berarti ingin husnul khatimah, ingin kuburan di dadok sampai awak nak manakan. Ingin pula nanti dalam kubur selamat dari azab kubur. Tentunya ada usaha Bapak Ibu. Dan ambo boleh rajin pergi takziah Ustaz, tapi ambo nak solat dah nak bisa dah. Takziah saya rajin solat enggak bisa dah. Atau boleh rajin puasa Ustaz. Tapi solat enggak aja bisa dah. Mulai solat, mulai mengaji, mulai takziah, mulai puasa, mulai berzakat, mulai berkorban bagi hidayah Ustaz. Tapi kedua orang tua durhaka awak, alunnya bisa dah. Jadi Bapak Ibu memang banyak syaratnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci dari kematian ke Bapak Ibu, ayat yang kita baca tadi, kita memang diuji bana kini di Allah taala Bapak Ibu. Banyak ujian kini Bapak Ibu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, takwi. Orang di mana cerita corona saya. Di mana masih musola maimbon mati saya. Diselenggarakan dengan selenggaraan Covid, dengan protokol Covid. Alai wal ju'i, kelaparan. Banyak ekonomi kini mati. Kadang-kadang ditutup. Akhirnya karyawan dirumahkan. Barat Bapak Ibu payah mencari fitih. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Wal anfusi, banyak orang mati. Was samarat, buah-buahan pun berkurang. Kuncinya ujungnya wa basyiris sabirin. Ia sabar kita Bapak Ibu. Mau tahu di balik corona kon tak kayo saja kita saudara. Dan tak tahu itu Bapak Ibu. Yos api corona ko kan sabana api corona ko maningkes ekonomi saudara manggale ko tambah laris. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kuncinya Bapak Ibu, terimalah musibah kau dengan penuh kesabaran. Dan sabar kau Bapak Ibu, yo pasabana barasi muko, barasi hati, tidak ada mau pe-pe dah. Jadi kalau bau pe-pe juga boleh sabar sebenarnya. Lai sabar maunya, tapi itu saya mau tidak bisa ceknya. Atau sabar lah itu dah. Segini tuan. Kadang-kadang boleh bagi maaf ibu tu lain bagi maaf nyonya ambo makan tapi di sikota sangkui ya lah, tak same jo lah. Itu bisa lah itu Bapak Ibu. Jadi nan sabar tu Bapak Ibu ia putih berasi mulai dari rambut sampai ke ujung kaki, mulai dari atas sampai ke bawah, dari luar sampai ke dalam, dari lahir sampai ke batin. Upe ndak ada lah Bapak Ibu, ndak ada penyesalan-penyesalan, yang ada hanyalah doa kita berikan kepada almarhum dan almarhumah yang meninggal. Kita banyak baca ayat suci Al-Quran. Tidak ada orang tidak menangi Bapak Ibu, suami, orang tua meninggal yang disayangi. Menangilah tapi jangan maratok. Innal mayyita yu'azabu biniyahil hayyi. Sesungguhnya mayat diazab karena ratok tangisnya orang yang hidup. Tapi kalau menangis titik ia mata saja, jangan sampai karena mayat kau dia ia mata Bapak Ibu. Jangan maratok-ratok, jangan sabik-sabik seluruhnya Bapak Ibu.
Onde mak sampai pijak banan la patah sampai bergantung la putih kama badan kama lo kalai. Kalau itu yang kita baca apa ibu? Itu tanyanya mayat. Tapi kalau lagi sabar, lagi didoakan, insyaallah taala jenazah ko sanang dalam kubur. Banyak orang mensolatkan, banyak orang mendoakan. Kau bara takziah awak kini kau apa ibu? Bara amin awak tadi itu, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak lama takziah hari kini apa ibu? Kau bukan Ustaz Mahendra Marekan ke lah? Tapi memang diizinkan pula sebanyak tu kaji dibaca malam kini. Kadang-kadang kan kalau orang ustaz kalau rami jamaahnya semangat ceramah. Kalau seketik jemaah kurang semangat ceramah. Sebenarnya ya. Nah demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah nyanggalnya tersinggung kenanya telah dekat turun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada Buya Dapil yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil iktibarnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan bagi beliau yang menyampaikan hendaknya menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا